Kajian aktivitas membaca Al-Quran. Aktivitas membaca Al-Quran. Penjelasan. Manfaat. Sistem. Cara. Waktu. Dan pengaruhnya. 1. Penjelasan membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran adalah ibadah yang sangat dianjurkan dalam Islam. Al-Quran merupakan kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril. Membaca Al-Quran tidak hanya dilakukan dengan lisan, tetapi juga perlu diiringi dengan penghayatan makna dan penerapan ajarannya dalam kehidupan sehari-hari. 2. Manfaat membaca Al-Quran. A. Bagi pembaca, pahala yang berlipat ganda. Rasulullah bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah Al-Quran, maka baginya satu kebaikan. Dan satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10. Hadis riwayat Tirmidzi. Ketenangan jiwa. Allah berfirman, ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenteram. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28. Syafaat di hari kiamat. Rasulullah bersabda, bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi para pembacanya. Hadis riwayat Muslim. B. Bagi keluarga, membawa keberkahan di rumah. Rumah yang sering dibacakan Al-Quran akan jauh dari gangguan setan dan membawa rahmat. Membangun akhlak anak-anak. Anak-anak yang terbiasa mendengar dan membaca Al-Quran akan tumbuh dengan nilai-nilai Islami. C. Bagi masyarakat, membangun masyarakat Qurani. Masyarakat yang gemar membaca dan mengamalkan Al-Quran akan menjadi masyarakat yang damai, adil, dan sejahtera. Menguatkan ukhuwah Islamiyah. Aktivitas seperti tadarus dan kajian Al-Quran dapat mempererat persaudaraan sesama Muslim. 3. Sistem dan cara membaca Al-Quran. A. Sistem membaca Al-Quran. Membaca sendiri. Membaca Al-Quran secara pribadi di rumah atau di masjid. Tadarus bersama. Membaca Al-Quran secara berjamaah, terutama di bulan Ramadan. Mengikuti kajian atau tahsin. Memperbaiki bacaan Al-Quran dengan mengikuti kelas tahsin dan tajwid. B. Cara membaca Al-Quran. Dengan tartil. Membaca dengan perlahan-lahan. Memperhatikan makraj dan tajwid, sesuai firman Allah. Dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan, tartil. Quran Surat Al-Muzammil ayat 4. Memahami makna. Membaca terjemah dan tafsir Al-Quran untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam. Konsisten dan berkelanjutan. Menjadikan membaca Al-Quran sebagai rutinitas harian. 4. Waktu terbaik membaca Al-Quran. Setelah salat subuh, Rasulullah menyukai waktu pagi untuk beribadah. Di sepertiga malam terakhir, saat suasana tenang dan hati lebih khusyuk. Setelah salat wajib, mengisi waktu dengan kebaikan setelah melaksanakan salat fardu. Kapan saja. Pada dasarnya, membaca Al-Quran dapat dilakukan kapan saja, kecuali di waktu dan tempat yang dilarang, seperti di kamar mandi. 5. Pengaruh membaca Al-Quran. A. Bagi pembaca, mendapatkan petunjuk dan hidayah. Menumbuhkan cinta kepada Allah dan Rasul-Nya. Meningkatkan kualitas ibadah dan ketaatan. B. Bagi keluarga, membentuk keluarga sakinah, mawadah, dan rahmah. Anak-anak tumbuh dengan akhlak mulia. Rumah menjadi tempat yang penuh kedamaian. C. Bagi masyarakat, terwujudnya masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai Al-Quran. Mencegah perilaku negatif dan maksiat di lingkungan masyarakat. Menguatkan solidaritas sosial dan saling tolong-menolong dalam kebaikan. Dalil-dalil yang mendukung Al-Quran sebagai petunjuk. Sesungguhnya Al-Quran ini memberi petunjuk kepada jalan yang lebih lurus. Quran Surat Al-Isra ayat 9. Keutamaan membaca Al-Quran. Orang-orang yang membaca Al-Quran dan ia mahir dalam membacanya, maka ia bersama para malaikat yang mulia lagi taat. Dan orang yang membaca Al-Quran dengan terbata-bata dan merasa kesulitan, maka baginya 2 pahala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Membaca Al-Quran di rumah. Janganlah kalian menjadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Sesungguhnya setan akan lari dari rumah yang di dalamnya dibacakan surah Al-Baqarah. Hadis riwayat Muslim. Membaca Al-Quran bukan hanya tentang melafalkan ayat-ayatnya, tetapi juga tentang memahami, menghayati, dan mengamalkan ajarannya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan begitu, Al-Quran benar-benar menjadi pedoman hidup yang membawa keberkahan bagi diri sendiri, keluarga, dan masyarakat.